Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, setelah menikah, seorang suami mempunyai tanggung jawab penuh terhadap wanita yang dinikahinya. Segala hal yang dilakukan istri, seorang suami wajib mengetahui. Begitupun seorang istri harus taat kepada suami serta menjalankan perannya dengan baik. Sebab itulah keduanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sesuai porsinya. Lantas bagaimana jika ternyata seorang istri tidak menjalankan peran serta kewajibannya dengan baik? Apakah suami akan menanggung semua dosa seorang istri sampai dosa terkecilnya? Perlu diketahui, dalam syariat setiap orang hanya akan mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya masing-masing. Seseorang tidak akan diazab karena kesalahan orang lain. Hal ini sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam Quran Surat Fatir ayat 18, yang artinya, seseorang tidak menanggung dosa kesalahan orang lain. Begitu juga dalam Quran Surat Yunus ayat 52, yang artinya, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim atau musyrik itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Atas hal tersebut, maka dalam syariat sudah jelas bahwa suami tidak menanggung dosa istri, kecuali kesalahan-kesalahan seorang istri yang disebabkan oleh suami. Di antaranya adalah, yang pertama, suami yang lalai dan tidak mengajarkan agama kepada istrinya, sehingga istri terjatuh ke dalam penyimpangan agama. Dosa akibat lalai dalam mengajarkan agama kepada istri inilah yang akan ditanggung oleh suami. Sebab itu, jika sudah menjadi seorang suami, hendaknya selalu mengajarkan agama kepada istri. Tidak perlu yang berat-berat, cukup yang ringan-ringan saja. Akan tetapi, lakukanlah dengan konsisten. Insya Allah, lebih disukai oleh Allah dan suami terbebas dari menanggung dosa istri akibat kelalaiannya. Kemudian yang kedua adalah suami mengajarkan atau membantu istrinya dalam hal keburukan. Tak jarang seorang suami justru malah mengajari istrinya untuk berbuat yang tidak baik. Contoh kecil yang mungkin kita sering lihat dalam keseharian adalah korupsi, memanipulasi, memfitnah, ghibah, dan lain sebagainya. Apabila suami mengetahui istrinya sedang mengerjakan keburukan tapi tidak mencegah dan justru membantu melakukan keburukan tersebut, maka dosa istri inilah yang akan ditanggung oleh suaminya. Karena itu, bijaklah sebagai seorang suami. Jangan sampai keburukan yang dilakukan istri malah menjadi beban dosa terhadap suami. Lantas bagaimana jika suami tidak tahu kalau istrinya sedang melakukan keburukan? Itulah pentingnya menanamkan kejujuran dan keterbukaan sejak awal menikah. Tanpa itu semua, maka rumah tangga akan sulit mencapai keharmonisan dan kebahagiaan. Kemudian dosa ketiga yang akan ditanggung oleh suami adalah membiarkan atau menyetujui keburukan yang dilakukan istrinya. Saat ekonomi keluarga sedang sulit, mungkin seorang istri terbesit untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya. Misalnya adalah mengambil barang milik orang lain atau meminta-minta. Niat istri tersebut diutarakan kepada suami, bukan melarangnya, tapi malah menyetujui niat buruk dari seorang istri. Dan akhirnya terjadilah yang tadinya hanya sekedar niat, sekarang menjadi kenyataan. Dosa istri inilah yang akan ditanggung oleh suaminya. Sebab itu, mengajarkan akidah, mengenalkan agama, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah adalah tugas suami kepada istrinya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada dosa dari seorang istri yang akan ditanggung oleh suami akibat kelalaiannya sendiri. Adapun kesalahan istri yang tidak termasuk dalam 3 poin tadi, maka suami berlepas diri dan tidak menanggung dosa dari perbuatan istrinya. Suatu contoh, suami sudah mengajari dan menasihatinya dengan baik, namun sang istri enggan mentaati suami, sehingga si istri tetap berbuat pelanggaran yang dilarang agama, maka suami tidak menanggung dosa dari seorang istri. Semoga hal ini bisa menjadi pengingat bagi para suami maupun istri
agar saling memahami satu sama lain, sehingga bisa tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.